Semenjak runtuhnya negara komunis Uni Soviet pada 1991, belenggu terhadap semua aktivitas keagamaan di wilayah yang kini bernama Rusia ini tidak ada lagi. Semua orang kini bisa dengan bebas mengekspresikan dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanannya masing-masing tanpa dihantui perasaan khawatir lagi. Hal itu juga dirasakan umat Islam Rusia. Apabila sebelumnya mereka tidak bisa melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan sholat berjamaah, umat Islam di Rusia kini sudah mendapatkan hak-haknya untuk mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Apalagi Islam merupakan agama terbesar kedua di Rusia setelah Kristen Ortodoks. Mereka berasal dari berbagai etnis, di mana diantaranya yang paling besar adalah kelompok Tartar dengan seperempat dari jumlah muslim di daerah Volga, diikuti oleh Avar, Bashkiria, Chechnya, Cherkas, Ingus, Kabar, dan Kaukasus Utara. Muslim yang menetap di negara bekas Uni Soviet itu diperkirakan mencapai 25 juta dari 145 juta total penduduk. Dari 182 etnis yang tersebar di Rusia, sebanyak 57 etnis adalah pemeluk Islam. Di antara agama lainnya di Rusia, jumlah pemeluk agama Islam terus meningkat. Berkembangnya jumlah umat Islam dan meningkatnya peran mereka di Rusia saat ini tak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu. Islam sudah mulai berkembang di wilayah itu sejak abad ke-7. Agama Islam memiliki sejarah yang panjang di Rusia. Bukti-bukti kejayaan dan perkembangan Islam pada masa lalu pun tersimpan di beberapa tempat di Rusia. Dan berikut ini, Spotlight merangkum jejak-jejak Islam di Rusia. Di Moskow ada tempat masjid utama yang menjadi tempat beribadah bagi penduduk muslimnya yang berjumlah 2,5 juta jiwa, yaitu Moscow Cathedral Mosque, Moscow Historical Mosque, Yarden Mosque, dan Moscow Memorial Mosque. Di antara keempat masjid tersebut, Masjid Historical Mosque atau Masjid Sejarah Moskow dalam bahasa Indonesia merupakan masjid tertua yang ada di kota Moskow. Masjid sejarah ini pertama kali dibangun pada 1823 dalam bentuk bangunan biasa tanpa menara dan kubah. Hanya sebuah bangunan biasa di jajaran rumah-rumah penduduk. Baru pada tahun 1881, bangunan tersebut direkonstruksi menjadi lebih besar. Masjid ini sempat ditutup pemerintah Uni Soviet, di mana imam masjid ini yaitu Imam Hazrat Abdullah Samsuddin ditangkap dan ditembak mati oleh rezim komunis pada tahun 1936. Menjelang keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991, sejumlah tokoh Islam berupaya meminta masjid ini dikembalikan kepada kaum muslim. Upaya itu ternyata berhasil, di mana masjid ini dikembalikan kepada umat Islam dan baru pada tahun 1993 dibuka kembali setelah direnovasi secara besar-besaran. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang menjadi tujuan jamaah muslim Moskow untuk sholat berjamaah, termasuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Di kedua hari besar agama Islam itu, jamaah banyak berdatangan, sehingga sholat Id pun digelar dalam 2 gelombang. Khotbah yang disampaikan bisa dalam 4 bahasa, yaitu Tatar, Rusia, Arab, dan Inggris. Itu sebabnya bila sholat Jumat atau sholat Id, pelaksanaannya lebih lama ketimbang sholat biasa. Selama ini para sejarawan berpendapat Islam muncul di Kazan, Tatarstan, Rusia setelah abad ke-15. Namun pandangan itu terbukti keliru karena para arkeolog Rusia kemudian menemukan bukti bahwa Islam telah masuk ke wilayah ini jauh sebelum itu. Para ahli dari Rusia itu menemukan sebuah masjid berusia 1000 tahun di wilayah Kazan, ibu kota Tatarstan, Rusia. Para arkeolog pun menemukan reruntuhan lain berupa bebatuan putih di dekat salah satu benteng kuno kota, di mana bangunan itu menghadap ke arah Mekah. Menurut para arkeolog, kota Kazan sudah ada sejak abad ke-10. Namun dokumen-dokumen tertulis yang dimiliki kota baru ada sejak abad ke-15. Dalam periode tersebut, Kazan adalah ibu kota Kazan Kanate. Di lokasi ditemukannya reruntuhan bangunan masjid tersebut, yang kini berdiri sebuah masjid yang diberi nama Kol Sharif dalam bahasa Tatar atau Kol Sharif dalam bahasa Rusia. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Rusia dan di kawasan Eropa Timur. Nama Kol Sharif yang tersemat pada masjid ini mengacu kepada nama pemimpin dan ulama terkemuka di Kazan Kanate. Sejumlah literatur sejarah menyebutkan bahwa Kol Sharif meninggal dengan sejumlah muridnya ketika berusaha mempertahankan Kazan dari pendudukan Rusia tahun 1552. Masjid Kol Sharif ini terdiri dari 2 tingkat. Lantai atas merupakan ruang sholat, sementara lantai bawah dipergunakan bagi keperluan pendidikan, museum, dan administrasi. Masjid Kol Sharif kini sering digunakan bagi kepentingan umat muslim yang berada di Rusia, serta menjadi pusat umat muslim untuk merayakan hari raya seperti Hari Raya Idul Fitri. Dagestan perlu dibicarakan secara khusus karena wilayah Rusia ini memiliki keunikan tersendiri. Negara bagian Rusia ini dihuni oleh puluhan kelompok multi etnis.
Beberapa kelompok etnis terbesar yang mewarnai keragaman Dagestan adalah Afar, Dargin, Kumyk, Lezgin, Lak, Azerbaijani, Tabasaransi, Chechen, Nogai, Rutu, Aul, dan Sakur. Sementara bangsa Rusia hanya sekitar 4,7% dari seluruh populasi di wilayah ini. Di Dagestan, semua etnis ini hidup rukun dalam keberagaman. Kehadiran Islam berdampak positif bagi rakyat Dagestan yang sebelumnya nyaris terlibat konflik dan membuat mereka terkotak-kotak berdasarkan bahasa, agama, etnis, dan geografis. Kedatangan Islam yang diterima sebagian besar rakyat Dagestan menyadarkan bahwa mereka adalah saudara, sehingga harmoni pun mulai tercipta. Kesatuan dalam hal kepercayaan menjadi unsur yang dijunjung tinggi sehingga berdampak pada berakhirnya konflik di antara mereka. Pemirsa, itulah jejak-jejak Islam yang dapat ditemukan di Rusia.